Ini cerita menarik ya. Biasanya orang ditegur karena salah, tentu saja. Ditegur karena salah, melampaui batas, ugal-ugalan, ya kan. Tapi Nabi Muhammad ditegur oleh Allah karena terlalu baik. Jadi kok ada manusia seperti itu? Nabi Muhammad ditegur oleh Allah karena terlalu baik. Nah, buktinya mana? Ayat ini. Fala'allaka bakhi'un nafsaka 'ala atharihim illam yu'minu bihadzal haditsi asafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Salatullahi wa salam ala man nuhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi zawil Qur'an wa sahbihi zawil Qur'an. Salatullahi wa salam ala man nuhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi zawil Qur'an wa sahbihi zawil Qur'an. Ya man yara wa la yura wa fadluhu ammal anam yassir lana umurana bijahi sahibil Qur'an wa zidna ilman nafi'an bima hawa bihil Qur'an. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi zawil Qur'an wa sahbihi zawil Qur'an. Fa ya ilahana ij'alna minal ahali fil Qur'an wa zidna ilman nafi'an bima 'allamtana al-Qur'an. Amitna fi husnil khitam al qabuli bil Qur'an. Salatullahi wa salam hiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi zawil Qur'an wa sahbihi zawil Qur'an. Al-Fatihah. Baik, mari kita lanjutkan kajian tafsir Maudhu'i. Pada kesempatan berbahagia ini saya akan membaca sejarah-sejarah, kisah-kisah, yakni terutama kisah Ashabul Kahfi. Surat Kahfi ini dilatar belakangi oleh dua hal, tiga sebenarnya, tapi sabab nuzul yang paling populer adalah ketika datang rombongan orang-orang musyrikin, kaum pagan, orang kafir, bertanya kepada Nabi begini, ceritakan kepadaku tentang kisah monumental, kisah spektakuler 7 orang pemuda. Ini mengagetkan sebab masyarakat Mekah ini lazimnya tidak tahu atau tidak memahami kisah-kisah populer itu. Namun rupa-rupanya mereka kaum pagan ini mendapatkan akses atau berita itu, informasi itu dari penduduk Madinah, yakni Yahudi Madinah. Tanyakan kepada Muhammad, kepada yang Nabi, apakah dia nabiyun au mutanabbiun, kata. Apakah dia seorang nabi atau mutanabbi, ngaku-ngaku nabi. Kalau ngaku-ngaku nabi ini dukun berarti. Nah, oke. Tanyakan 3 hal. 1 tentang ruh, 2 tentang kisah 7 pemuda yang spektakuler itu. Kemudian yang ketiga kisah tentang Dzulqarnain atau Alexander the Great, ya, Alexander Dzulqarnain. Tapi banyak versi ya tentang Alexander ini. Oke. Kalau dia yang ngaku nabi, al-mutanabbi, Nabi Muhammad dituduh ngaku nabi, ya. Apakah dia mutanabbi atau nabi? Kalau memang dia bisa menjawab persoalan ruh, maka dia bukan nabi, dia mutanabbi. Tapi kalau dia bisa menjawab pertanyaan tentang Dzulqarnain dan maupun Ashabul Kahfi, maka dia seorang nabi. Nah, Ashabul Kahfi direkam dalam surat ini, dalam surat Kahfi ini, ya. Makanya kalau kita hafal ayat pertama sampai 10, ini selamat dari fitnahnya Dajjal, ya. Tapi nanti ayat mengenai ruh itu dijawab oleh Allah pada surat Isra.
Wa idza anamna 'alal insani arada wa na bi janibihi wa idza massahu syarru kana ya'usa kullu ya'malu 'ala syakilatihi wa rabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Nah itu dia. Oke. Ini terdengar suara semilir ya, karena kita disiarkan langsung dari tepi pantai ini di Bontang, Kalimantan Timur ini. Banyak yang menyaksikan ini ya. Saya ucapkan selamat ini. Semoga Allah muliakan semua yang ada di sini karena kecintaannya kepada Quran ya. Baik, langsung saja kita baca. Itu sabab nuzul yang paling populer ya. Kalau Muhammad atau Nabi atau mutanabbi, dia Nabi atau ngaku-ngaku Nabi, bisa menjawab persoalan ruh, mutanabbi. Kalau bisa menjawab persoalan Ashabul Kahfi, maka dia betul Nabi. Oke. Pada surat Kahfi ini ada 5 cerita populer. Di dalamnya nomor 1 kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir. Ashabul Kahfi tentu saja ya. Yang kedua kisah Nabi Musa, Nabi Khidir. Yang ketiga Dzulqarnain. Yang keempat Iblis dengan Nabi Adam. Juga yang tidak kalah penting, yang kelima ada cerita 2 orang petani pekebun. Petani ini si miskin, dia tidak serakah, tawakal qanaah, sementara petani yang kaya justru rakus. Oke, kita langsung ke topik. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Segala puji ya bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambanya Quran, tidak ada iwaj. Iwaj ini bengkok di dalamnya. Langsung kita membuka tafsir Al-Mawardi. Iwaj ini An-Nukat wal Uyun ya. Mungkin beberapa teman di sini belum tahu. Tafsir Al-Mawardi ini termasuk dalam kategori tafsir Jam'ul Aqwal. Tafsir yang menghimpun banyak sekali pendapat, banyak sekali perspektif. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ada salah satu takwilat, ada tiga penjelasan di sini, ada 3 takwil. Yang dimaksud iwaj itu apa? Yang dimaksud kontroversi di dalam Al-Qur'an itu apa? Kemudian ia disusul pada ayat yang kedua, qayyiman liyundzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina lahum ajrun hasanah. Ia adalah bimbingan yang lurus, qayyim, mustaqim, liyundzira untuk memperingatkan ya. Karena memang tugasnya Nabi ini salah satunya nazir ya. Ba'san syadidan. Salah satu siksa, salah satu azab yang sangat besar. Ini lagi-lagi mengingatkan kemarin apa ya? Waktu membaca surat Isra itu asra bi 'abdihi lailan. Aywajan. Kemudian ba'san syadidan. Oke. Saya bahas dulu sebelum membahas iwajan itu apa. Iwaj kan maknanya bengkok. Perlu diketahui oleh teman-teman atau rekan-rekan di sini, kalau ada suara nun mati atau suara tanwin, iwajan kan tanwin itu ya. Itu maknanya dalam tafsir itu 2, taklil dan taksir. Maknanya bisa sangat banyak, bisa sangat sedikit. Jadi terjemahan yang tepat seharusnya begini. Ini mohon maaf ya kepada saya ndak ikut terjemahan Kementerian Agama, tapi kan ndak apa-apa kan ya, karena kita hidup di negara yang bebas berpendapat ini. Kalau benar. Jadi makna yang tepat seharusnya begini. Segala puji bagi Allah, dialah zat allazi anzala 'ala 'abdihi, yang menurunkan kitab suci Alkitab ya kepada hambanya. Lam yaj'al lahu 'iwajan, di dalamnya tidak ada sedikit pun. Itu dia. Itu baru betul itu. Karena makna tanwin, suara tanwin, 'iwajan, ba'san syadidan, lailan, ridwanun, itu maknanya sedikit pun. Contoh, waridwanun minallahi akbar. Ridhonya Allah meskipun sedikit itu jauh lebih hebat daripada seluruh gedung-gedung istana-istana di surga. Jadi tidak ada kontroversi, kesalahan-kesalahan, penyimpangan-penyimpangan sedikit pun. Itu dia. Saya ambil pendapat yang paling populer ini. Maka di sini juga bergeser liyundzira qayyiman, liyundzira lurus ini ya. Sebagai bimbingan direction yang lurus, liyundzira ba'san syadidan. Ini dia. Untuk memperingatkan akan siksa yang sangat berat. Berarti siksanya ini banyak ini. Tadi iwajan maknanya sedikit. Sekarang begitu ba'san syadidan, suara tanwinnya menjadi banyak. Saya kira sudah dipahami ini ya. Min ladunhu, dari sisi Tuhan, wa yubashsyiral mu'minin alladzina ya'maluna sholihat anna lahum ajran hasanah. Pada saat yang sama memberi berita gembira. Orang-orang beriman dan beramal saleh ya. Sebagai ajron hasanan. Ini loh.
Quran itu begini. Jadi pada saat tidak melulu mengancam tapi ngasih berita gembira. Jadi ba'san syadidan disusul dengan ajron hasanan. Ini kan hebat sekali ini. Ba'san syadidan ajron hasanan. Makanya ba'san syadidan maknanya siksa yang berat, yang banyak. Ajron hasanan juga demikian. Tapi aywajan tadi maknanya sedikit. Ini dalam ulumul Quran ya. Jadi suara tanwin maknanya seperti itu. Ajrun azim, ajron aziman, ajron hasanan dan lain. Oke. Saya kira sudah kita dapatkan poinnya. Makisina fi abada, kekal di dalamnya, itu tidak ada. Kemudian wa yunzirul ladzina qalu takhadallahu walada. Ini memperingatkan kepada orang-orang yang mengatakan bahwa Allah itu punya anak. Oke. Di surat Ikhlas itu, karena ini tafsir tematik ya. Di surat Ikhlas itu ada redaksi begini. Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Somad ini maknanya tidak berongga. Jadi buntu itu. Kenapa kita makan minum? Ini jomblo-jomblo. Kenapa makan minum? Kenapa menikah? Karena kita punya rongga-rongga. Rongga tenggorokan, rongga pencernaan. Mohon maaf, rongga kelamin. Orang yang punya rongga-rongga pasti makan, minum, tidur, menikah. Allahus somad. Kalau buka terjemahan Kemenak atau Depak itu Allah tempat bersandar. Tapi kalau kita membuka kamus Quran, fihris fi juzuri kalimatil Quran, basairu dzawit tamyiz, maqayisul lughah, mufradat al-fadhil Quran, sekurang-kurangnya pada maqayisul lughah dan mufradat al-fadhil Quran ya, maqayisul lughah Ibnu Faris, kita akan temukan salah satu maknanya adalah tidak berongga. Jadi Allah tidak berongga. Buntu. Kalau masuk ke situ kita tidak bisa keluar. Kalau Allah sudah menutup diri dari kita, kita tidak bisa mengaksesnya. Ini nauzubillah ya. Oke. Karena itu ayat berikutnya lam yalid wa lam yulad, tidak beranak, tidak diperanakkan. Tidak beranak berarti Tuhan bukan mak ya. Tidak diperanakkan berarti dia bukan anak. Ini korelatif ya, berkorelasi dengan wa yunzirul ladzina qalu takhadallahu walada. Nah, teman-teman kalau mau paham korelasi ayat dengan ayat, surat dengan surat, yang ngaji di channel ini ya tentu saja. Tapi kalau mau tahu kitabnya Nazmud Duror fi Tanasubi Ayati Waswar ya. Nazom itu maknanya susunan rangkaian, duror ini mutiara, mutiara yang disusun fi Tanasubi Ayati Waswar. Ini teori tanasub ya, teori munasabatul ayat dan ayat atau surat dengan surat. Korelasi ayat dengan ayat. Sebenarnya surat Kahfi ini pun kita bisa dapati mukaddimahnya di ayat sebelumnya. Tapi ini masih mukaddimah ya, belum ashabul kahfinya ini. Malahum bihi min ilmi wala li abaihim. Mereka enggak tahu, bapak-bapak leluhur mereka juga enggak tahu itu. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyaquluna illa kadziba. Yang mereka katakan bohong saja. Fala'allaka bakhi'un nafsaka ala asarihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafan. Maka apakah barangkali kamu akan membunuh dirimu karena bersedih hati setelah mereka berpaling sekiranya mereka tidak beriman kepada Al-Quran. Oke. Coba kita buka tafsirnya. Bismillahirrahmanirrahim pada ayat yang ke-7, pada ayat yang ke-6. Mula-mula kita akan membuka tafsir Ummahat ya, At-Tabari, Ibnu Katsir, Al-Qurtubi, Al-Baghawi. Bismillahirrahmanirrahim. Fala'allaka bakhi'un nafsaka. Jadi begini, ini cerita menarik ya. Biasanya orang ditegur itu karena salah, tentu saja. Ditegur karena salah, melampaui batas, ugal-ugalan ya kan. Tapi Nabi Muhammad ditegur oleh Allah karena terlalu baik. Jadi ada manusia seperti itu. Nabi Muhammad ditegur oleh Allah karena terlalu baik. Nah, buktinya mana? Ayat ini. Fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal haditsi asafa. Mari kita membuka Al-Qurtubi ya. Imam Qurtubi wafat 671. Qauluhu ta'ala fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim bakhi'un ay muhlikun wa qatil. Muhammad, apakah engkau akan merusak dirimu sendiri? Berdakwah lupa makan sampai lupa diri, lupa mengurus diri, atau muhlik, merusak diri, atau qatil. Apakah engkau akan membunuh dirimu sendiri? Wa qad taqaddama atharihim jam'u asar. Wa yuqalu isrun wal makna ala asari tawallihim wa i'radihim anka illam yu'minu bihadzal hadis. Asafan maknanya huznan, hadis maknanya Quran di situ, bukan hadis Nabi ya. Huznan wa ghadaban ala kufrihim wa antasaba ala tafsir. Jadi terjemahan yang gampang begini. Ini maknanya lah ya, karena terjemah itu juga bagaimana ya? Terjemah itu juga tafsir, karena Quran tidak bisa diterjemahkan firman Allah ya. Oke.
Fala'allaka bakhi'un nafsaka ala asarihim. Apakah engkau akan menyiksa diri, merusak dirimu sendiri sampai nanti engkau meninggal? Dan engkau bersedih ya, membenci kalau mereka tidak beriman. Jadi saking kepinginnya, bagaimana di Quran itu laqad ja'akum rasulun min anfusikum, boleh dibaca anfasikum kata Imam Mawardi itu. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Saking kepinginnya orang masuk Islam semua. Nah itu dia. Oke. Langsung saja kita ke ayat berikutnya. Pada ayat yang ke-7, inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Ini saya singkat-singkat saja ya sebelum ke Ashabul Kahfi. Inna ja'alna ma'alal ardi, Allah atau kami menciptakan, menjadikan. Ja'ala, apa bedanya dengan khalaqa? Ja'ala ini menjadikan dari bahan dasar. Misalnya Allah menjadikan ja'alal arda mihadan. Allah menjadikan bumi ini seolah-olah rata atau seolah-olah hamparan. Padahal bumi itu tidak rata. Jadi sama dengan, jadi kalau ja'ala itu Allah ciptakan dari bahan dasar yang sudah ada. Bagaimana itu? Inna ja'alnakum yang syu'ban wa qabaila lita'arafu, itu bagaimana ayatnya itu ya? Inna ja'alnakum min zakarin wa unsa ya. Sudah ada manusianya, tapi Allah jadikan ja'ala ini, menjadikannya sudah ada manusia, lalu Allah jadikan bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Inna khalaqnakum ya, inna ja'alnakum, kemudian banyak ya penciptaan. Jadi kalau khalaqo, Allah jadikan manusia dari bahan dasar, Allah menjadikan manusia tanpa contoh. Itu khalaqo, menjadikan apapun ya. Tapi kalau ja'ala dijadikan dari bahan yang sudah ada. Contohnya ayat ini, inna ja'alna ma'alal ardi. Allah ciptakan apa yang ada di bumi. Buminya kan sudah ada itu. Zinatan sebagai perhiasan, laha. Bagi si bumi itu, linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Oke, ini menarik ya, karena Allah tidak minta kita beramal banyak, tapi beramal baik. Ini kan cocok banget dengan nafsu kita ini. Jadi amal tidak usah banyak, yang penting berkualitas. Secara ya fikih amal itu benar, secara tasawuf amal itu ikhlas. Wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza. Sungguhnya kami benar-benar akan menjadikan pula apa yang di atasnya menjadi tanah yang rata, sa'idan juruzan, dan tandus. Ini di banyak tafsir maknanya menjelang kiamat. Oke, ini langsung sekarang ke ayat yang ke surat Kahfi ayat yang ke-9. Am hasibta anna ashabal kahfi warraqim kanu min ayatina ajaba. Kamu kira cerita Ashabul Kahfi itu tak menakjubkan? Banyak yang lebih menakjubkan dari itu. Seolah-olah Allah mau berfirman demikian. Nanti kita buka ayat yang ke-9 pada surat Kahfi. Surat Kahfi ini surat yang ke-18. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Amasibta nasabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba. Am hasibta, apakah kamu mengira? Tentu saja mereka yang dimaksud. Tadi orang-orang rombongan yang datang kepada Nabi dapat informasi dari orang-orang Yahudi. Tanyakan ini kepada Nabi Muhammad, kalau bisa menjawab cerita Ashabul Kahfi, 7 pemuda yang ditidurkan oleh Allah itu selama 309 tahun, maka dia Nabi. Tapi kalau Muhammad menjawab persoalan ruh, maka dia mutanabbi, Nabi palsu. Dukun lah itu ya. Oke. Am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba. Kamu kira ini sudah sangat menakjubkan. Amal kahfi fa huwa gharun fil jabal allazi awah ilaihil qaum. Tempat yang bernama Ashabul Kahfi ini, gua kahfun, kahf. Kahf ini maknanya gua besar tapi pintunya kecil. Jadi ini gua ini besar ya, berongga di dalam tapi pintunya kecil, itu kalau di kamus ya. Dan ini diperselisihkan tempatnya di mana? Apakah dari 39 atau 40 informasi mengenai gua yang dijadikan tempat tidur oleh Ashabul Kahfi itu, 5 yang populer dan 2 yang paling populer. 5 yang populer adalah di Turki, kemudian di Yaman, kemudian di Amman ya, Jordania, kemudian di Damaskus,
kemudian satu lagi di Palestina. Tapi yang paling populer 63 itu 1963 ditemukan ini ada di Amman. Jadi 7 atau 8 kilo dari ibu kota Amman ya, Yordania, ditemukan ada gua seperti itu. Kalau pagi dia dapat sinar matahari terbit sedikit, kalau sore dapat sinar matahari sore ya, matahari terbenam ya sedikit. Ini dikatakan nama gunung, nama tapi yang wadi, nama lembah dan lain-lainnya. Oke. Kanu min ayatina ajaba wijahani. Ini dua pendapat dalam surat Al-Mawardi. Ma'nahu ma hasibta annahum kanu min ayatina ajaban laula an akhbarnaka wa wahayna ilaik. Maknanya apa sih? Kamu mengira ini menakjubkan, mengherankan, menghebohkan begini ya. Sebenarnya manusia bisa bergerak itu menakjubkan. Api membakar itu menakjubkan. Kemudian tangan ini bisa menyentuh aliran darah, kelenjar, reseptor, ini semuanya menakjubkan. Akan tetapi karena kita sudah menyaksikannya setiap hari, maka ketakjubannya itu tereduksi, tidak terlalu menakjubkan. Karena kita sudah melihat setiap hari. Api membakar tidak mengherankan. Justru kalau api ini terasa dingin mengherankan, maka Allah bikin itu juga dalam peristiwa Nabi Ibrahim ya, alaihissalam. Oke. Idh awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ingatlah ketika fityah, fatwa itu akar kata yang sama ya. Para pemuda itu ketika mencari tempat berlindung ilal kahfi ke dalam gua yang tadi berpintu kecil tapi berongga di dalam besar. Faqalu lantas mereka berdoa rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Sempurnakan, anugerahkanlah kami petunjuk ya, yang lurus ya, kepada semua min amrina rasyadan, petunjuk yang benar, yang langsung darimu Tuhan. Oke. Jadi ceritanya begini, 7 pemuda ini dikejar-kejar, orang sudah berdakwah, ini terjadi 152 peristiwa ini, Masehi ya, yang banyak disepakati oleh sejarawan. Di Turki juga ditemukan, sebab ada juga pendapat yang mengatakan ini ada di negara-negara Caspian Sea, perairan atau Laut Kaspia. Kemudian juga ditemukan di Turki dan lain-lain dengan masih pakai pakaian Romawi kuno ya. Ditemukan jasadnya masih utuh apa dan lain-lain. Tapi yang populer ditemukan di Amman ya, di Yordania. Ketika mereka berdakwah, kemudian dikejar-kejar oleh raja penguasa tiran. Kemudian 7 pemuda ini bermaksud menyelamatkan imannya dan lari ke dalam gua ya. Ke dalam gua kemudian Allah menidurkannya ya. Nah, oke, ayat berikutnya Bismillahirrahmanirrahim. Fadarabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada, ayat 11. Ini doroba. Kemarin atau kapan kita sudah ngaji doroba. Doroba ini maknanya bukan memukul. Doroba bisa melangkah ya, melangkah atau meniup-niup atau mendendangkan lagu supaya jadi anak kecil itu kalau dinyanyikan, digendong-gendong, ditimang-timang oleh orang tuanya itu doroba juga. Oke. Fadarabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada. Jadi di telinga mereka didendangkan lagu-lagu, pujian-pujian, puisi-puisi ya, sehingga ya semilir-semilir angin seperti sore ini, sinin bertahun-tahun ya. Kemudian semua bahasnahum lina alama yulis baini asoli mana bisa amada. Setelah itu dibangkitkan. Oke, kita apa ada pertanyaan? Kalau ada kita akan menjawab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Masih berjalan pertanyaan-pertanyaannya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan, ngapunten mau tanya di luar tema, bagaimana tanggapan Anda mengenai pernyataan menak ya? Iya, bagaimana tanggapan Anda tentang pernyataan menak? Seru. Iya, biasa aja. Tanggapan saya yang ngopi dulu lah itu. Oke. Mengapa ada disinformasi berita, mengapa ada hoax ya, mengapa ada
ada apa namanya, adu domba, mengapa ada pemelintiran-pemelintiran, mengapa ada penggorengan-penggorengan. Ini semata-mata dilatar belakangi oleh dua hal. Ini dalam psikologi ya. Kok ini dibelokkan? Satu, teramat cinta. Yang kedua, teramat benci. Baik, pernyataan Menak ini tidak ada persoalan. Ini undang-undangnya sudah lama, sejak zaman Orde Baru sudah ada, sampai sekarang terus. Ini kan pernyataannya apa? Ini supaya pengeras suara ini diatur, bukan dilarang. Apalagi menyamakan azan dengan anjing. Ini jelas pelintiran. Ini kejam sekali ya. Seorang ahli propaganda dari Rusia namanya Anatoly Lunacharsky menyatakan begini. Ini resiko ngaji sama ilmuwan ya, jadi Anda akan berpetualang kemana-mana. Ini seorang ahli propagandis dari Rusia mengatakan, Anatoly Lunacharsky mengatakan begini. Kamu sampaikan kebohongan itu sekali. Kemudian kamu tutupi kebohongan itu 2 kali. Terus kamu tutupi lagi supaya tidak ada orang tahu. Terus begitu sampai orang tahu bahwa yang bohong itu benar dan yang benar adalah bohong. Ini namanya propaganda. Baik bisa kelihatan buruk. Ya ini bisa dengan buzzer, bisa dengan sosmed, bisa dengan macam-macam lah ya. Saya menyimak pernyataan Menak itu tidak ada persoalan, cuma diatur saja. Kenapa dipotong-potong? Ya kita hidup di era ini kok. Kita hidup di era big data. Saya mau tahu nasi goreng atau apa menu di Bontang ini yang keren sama yang Gami Bawis ya. Yang paling enak di Bontang atau di Kalimantan Timur. Saya enggak usah survei itu. Enggak usah nyuruh orang naik motor, naik mobil, enggak usah. Saya cuma buka NU Jack misalnya. Ini yang paling banyak diakses apa? Saya akan tahu. Jadi saya kalau mau buka usaha ikan, nasi goreng, enggak usah ke dukun. Tanya saja, ini era big data namanya. Provider itu tahu. Ini yang paling laris misalnya apa? Gamis, jilbab, apalagi cadar, apa ninja, apa yang paling laris itu tahu karena setiap hari ada orang pesen paket gitu. Itu enggak usah kita cari apa ke dukun atau apa. Nah, jadi menanggapi persoalan Menak ya Gus Menteri ini saya kira enggak ada persoalan. Ini pengeras suara, apa azan, suara iqomah, tarhim tidak dilarang, hanya diatur waktunya dan volumenya. Sudah saya kira itu. Kemudian pertanyaan kedua dari Ahmad Jayadi, mengapa Quran harus cerita banyak kisah sejarah tapi tidak presisi tempat dan nama dan tempat? Oke, ini bagus sekali hubungan dengan tema kita. Mengapa Quran bercerita banyak kisah sejarah tapi tidak presisi? Nama tidak jelas, tempat tidak. Kayak Ashabul Kahfi itu, namanya siapa? Tempatnya di mana? Oke. Kita bisa mengungkapkan 2 teori. Nomor 1 misalnya adalah pendapat Imam Asy'arawi, Syekh Mutawalli Asy'arawi. Ini seorang ulama meninggal 98 ya, seorang ulama besar di Mesir ini. Beliau katakan begini, kalau Quran cerita nama, peristiwa tidak akan terulang. Contoh Siti Maryam, yang beliau punya anak tanpa suami ya, oke. Tapi kalau nyebut gelar, peristiwa ini akan terulang. Contoh Fir'aun ini bukan nama tapi gelar. Yang dilawan Nabi Musa itu Ramses bin Meneftan. Qorun itu bukan nama tapi gelar. Kemudian Abu Lahab itu bukan nama tapi gelar. Maka akan ada Abu Lahab kontemporer, Qorun milenial misalnya. Kemudian Fir'aun kekinian. Itu dia. Karena nama tidak disebut, tempat tidak disebut. Dan hikmahnya apa sih Quran ini? Tujuannya apa? Ingin nilai-nilainya yang diambil, substansinya. Ini loh ada peristiwa-peristiwa menakjubkan, keajaiban-keajaiban, ambil substansinya. Itu dia. Jadi mengapa banyak cerita kisah sejarah? Dan sejarah ini cara untuk kenal Quran loh ya. Quran itu 824 ayat tentang sains. Kalau Anda mau paham Quran, pintunya itu sains. Itu baru nanti bisa paham Quran itu. Jadi begini, Quran kan isinya 2 saja, maqasid dan kaifiyat. Maqasid tujuan Quran turun, kaifiyat cara kita meraih tujuan. Kalau ada orang tidak percaya, Allah turunkan barohin, bukti-bukti. Ini pendapat dalam Al-Itqan fi Ulumil Quran, Al-Burhan fi Ulumil Quran, dan Al-Lubab fi Ulumil Kitab. Anda bisa mengakses semua ini di 3 buku, 3 kitab tadi itu ya. Al-Lubab fi Ulumil Kitab Ibnu Adil, Al-Itqan ini Imam As-Suyuti. Oke. Kalau mau paham Quran, ya pahami tujuan Quran turun. Oh, akidah, syariah, akhlak.
Kemudian bagaimana cara pahamnya? Dengan sains. Kemudian kadang Quran bercerita manusia. Kadang Quran juga bercerita sejarah. Jadi sejarah ini untuk memahami Quran juga. Jadi orang kalau mau paham Quran ya paham sejarah, antropologi budaya. Kemudian arkeologi dan lain-lain. Baru nanti terakhir paling bawah paling pojok Quran ini cerita al-wa'd wal wa'id, surga dan neraka. Wa'd janji maknanya surga, wa'id ancaman maknanya neraka. Ini terakhir. Tapi aneh ya. Jadi teman-teman bisa begini ini di seluruh dunia yang menyaksikan ini. Kalau Anda nemu khotib Jumat, oknum penceramah atau tukang khutbah atau mubaligh, ceritanya neraka tok. Nomor 1 ndak paham sains, nomor 2 ndak paham filsafat manusia, antropologi budaya, nomor 3 ndak paham sejarah, dia tahunya neraka. Kalau cerita surga, pol bidadari dan keteknya lah, ketiak bidadari tok itu ceritanya itu. Nah, itu karena ndak paham sains ya. Padahal surga neraka porsi terakhir itu, porsi terakhir nanti. Sampun, berikutnya adalah Ogo dari Mas Ogo Bogoria. Tapi ini orang Sulawesi ini pasti ini. Tapi apakah semua ayat Al-Qur'an itu korelatif? Seperti contoh ayat yang dibacakan tadi di redaksi Buntu yang berkaitan dengan ayat selanjutnya. Apakah tidak berbahaya kalau kita suka memotong-motong ayat? Karena dewasa ini banyak sekali penceramah yang suka ambil dalil Quran secara tekstual jadi saja dan ditafsirkan. Jadi begini, ada ayat-ayat muqatta'ah ya, yang terpotong-potong. Alif lam mim qaf nun kaf ha ya ain shad. Ini hanya Allah yang tahu. Tapi saya sebutkan saja begini. Misalnya ini kok ayat ya, setelah surat Iqra ayat 5 kan seharusnya kalau berdasarkan urutan ayat yang turun adalah yang ditulis ayat 6 Iqra itu adalah nun wal qalami wa ma yasturun atau ya ayyuhal muddatsir. Tapi kok beda? Alamal insana ma lam ya'lam. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Jadi kok aneh ya. Jadi ini turun 5 ayat, lalu turun surat lain turun, lalu nanti disusun sedemikian rupa. Jadi susunan Quran ini sebenarnya sudah korelatif. Kalau kita mendapati, silakan ini pertanyaan ini kepada Puang Ogo Bokoria, silakan menyimak kajian minggu lalu tafsir surat Isra, itu ada penjelasan tentang pertanyaan Anda ini. Jadi kok setelah cerita Isra, kok cerita Nabi Musa? Kok setelah itu cerita Nabi Nuh? Itu penjelasannya silahkan diakses kemarin ya. Nah, soal pernyataan Anda, apakah tidak berbahaya kalau kita suka memotong-motong ayat? Bahaya sekali. Berbahaya sekali itu. Makanya tadi oknum ustadz ya. Karena dewasa ini banyak sekali penceramah yang suka ambil dalil Quran secara tekstual saja dan ditafsirkan sendiri. Cocokologi. Wah, ini berbahaya sekali. La taqraba hadhihi syajarah. Jadi saya misalnya jurkam dari partai A mengatakan la taqraba hadhihi syajarah. Jangan dekati partai yang simbolnya adalah pohon. Fatakuna minaz zalimin. Kamu nanti zalim. Nah, itu dia. Itu kan berbahaya sekali kalau ada menafsirkan begitu. Dari Maulid Fathur Rahman Aufa, Ashabul Kahfi, apa gunanya? Ini Indonesia banget ini. Apa gunanya untuk kebangsaan dan keindonesiaan? 2 saja. Jadi Ashabul Kahfi ini apa gunanya untuk Indonesia? Ini keren ini pertanyaan ya. Apa gunanya Ashabul Kahfi untuk Indonesia? Wis, bagus ini. Oke, menurut saya 2 saja. Bangsa ini kan disusun oleh apa bangsa Indonesia ini? Bangsa Indonesia adalah menyatunya bangsa-bangsa, suku bangsa ya. Jawa, kemudian Bugis, kemudian Ambon, Batak, semuanya menyatu ya, dan nanti baru menjadi bangsa Indonesia. Kemudian Indonesia itu sendiri adalah nama untuk tumpah darah tanah air, untuk bahasa dan untuk bangsa, seperti tertuang dalam Sumpah Pemuda. Cerita-cerita seperti ini, Ashabul Kahfi ya, apa gunanya untuk bangsa Indonesia? Saya sebutkan 2 saja. Nomor 1, sekarang banyak orang misu-misu, apa aku adzan disamakan dengan anjing apa gitu-gitu kan ya. Anjing itu masuk surga. Saya pernah dituduh begini. Jadi suatu ketika ya, saya langsung di WA oleh ya teman ngopi saja tapi hanya beda pilihan politik. Kalau tidak bisa menjadi singa Allah, jangan menjadi anjing-anjing Cina dan kafir katanya. Saya balas,
singa tidak ada yang masuk surga, tapi anjing ada. Di surat Kahfi tadi itu saya sebutkan itu. Am hasibta anna ashabal kahfi warraqim kanu min ayatina ajaba itu ya. Yang tidak bisa balas setelah itu ya. Singa tidak ada, yang masuk surga itu burung. Ya tentu saja kalau kita semua kan ya dengan burungnya, burung, kemudian untanya Nabi Soleh ya, semutnya Nabi Sulaiman itu, singa tidak ada. Nah dalam konteks ini apa gunanya? Ini cerita begini ya. Ashabul Kahfi ini cerita pakai 2 kalender, 300 dan 9 tahun. 300 ini kalender Masehi dan 9 tahun kalender Hijriah. Maknanya belilah kalender Masehi dan Hijriah itu. Bukan, maknanya hormati kalender Masehi karena kita bangsa Indonesia, ya kan? 17 Agustus, apalagi yang di kalender umum itu loh, Masehi itu. Kalender Gregorian itu. 17 Agustus, Hari Pahlawan itu kan semua pakai kalender itu. Kalau kalender Hijriah ya hormati hari-hari besar Islam. Ya Isra Mi'raj, ya Maulid Nabi ya, dan lain-lain lah, nuzulul Quran dan seterusnya. 2, dan ini yang paling penting karena pertanyaannya aneh, kita jawab aneh-aneh juga. Apa gunanya untuk keindonesiaan, kebangsaan? Indonesia ini sekarang sedang dilanda perpecahan. Perbedaan pendapat itu tidak dirayakan sedemikian rupa, sedemikian indah, malah dianggap sebagai perpecahan. Maka cerita Ashabul Kahfi ya, ini kan cerita orang yang lari, dikepung, dikejar-kejar supaya dia mengganti akidahnya. Lari tujuannya apa? Dia berlindung di dalam gua. Nah maknanya apa? Sesekali kita harus berkholwat. Ini sunnahnya para nabi ya. Nabi Muhammad berkholwat, bertahanus. Jadi sesekali untuk menghindari kebingungan, kebisingan hidup, kita berkholwat ke dalam gua. Maknanya kita ke musola dulu, kita ke masjid, kita di rumah. Kita butuh spasi. Kita butuh jeda dalam hidup supaya, kan tulisan itu kan tidak bisa dibaca tanpa jeda. Misalnya jomblo kupinang kau dengan bismillah, tidak ada jedanya, tidak ada spasi, tidak bisa dibaca. Apa ini kan? Tidak bisa dibaca itu. Maka hidup itu butuh spasi. Nanti Ramadan itu spasi ya. Untuk kita tahu makna itu butuh spasi tulisan itu. Nah, saya kira cerita mengenai Ashabul Kahfi ini spasi ya. Jeda untuk kita memahami hidup. Jeda untuk kita merefleksikan seluruh makna hidup kita, merenung insafi perbuatan kita selama beberapa tahun terakhir. Oke. Kisah berikutnya dari hambamu El Fakir. Semua apa yang terjadi dan manusia perbuat itu pertama merupakan takdir Allah. Baru selanjutnya kalkulasi atau perkiraan manusia. Ini pernyataan, bukan pertanyaan. Jadi kepada hambamu El Fakir ini bukan pertanyaan, ini pernyataan. Semua apa yang terjadi dan manusia perbuat ini pertama merupakan takdir Allah, baru selanjutnya kalkulasi atau perkiraan manusia. Siap, itu jawaban saya. Siap. Tapi sebenarnya kurang tepat pernyataan ini ya. Semua yang terjadi itu pertama merupakan takdir Allah. Silakan ikuti ngaji-ngaji yang dulu ya. Cari saja, saya sudah mengulas takdir, qada dan qadar. Jadi qada itu tulisan saja. Realisasinya di takdir itu. Jadi semua yang terjadi bukan qadar, bukan takdir sebenarnya. Semua yang terjadi qada dulu, baru takdir. Kalau mau betul ya pernyataan ini. Tapi karena dia menyatakan sikapnya, ya sudah, enggak apa-apa. Kalau mau tahu qada dulu. Maka doa yang diajarkan Nabi bagaimana? Allahumma inna nas'aluka aisyas syuhada wa mautas syuhada. Allahumma ighfir li jami'il muslimin risalah. Kemudian Allahumma laka aslamna wa bika amanna wa alaika tawakkalna wa ilaika hakamna wa khasamna faghfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma alanna wa anta nabiyyin antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa an. Wa nas'aluka Allahumma an taj'ala kulla qada'in qadaitahu lana khaira. Kita mau ketentuan yang baik. Qadar itu realisasinya. Kita bisa upayakan, itu dibahas minggu lalu ya. Ini benda saya jatuhkan pasti pecah karena gelas. Tapi saya berusaha, di bawah ini kita kasih karpet, mungkin pecah tapi tidak terlalu. Jadi kepada Mas hambamu El Fakir, urutannya qada dulu ya. Tapi kalau itu pendapat Anda ya kita setuju saja, mantap lah itu. Kemudian ada lagi kah? Oga tadi sudah, Ogo kayaknya sudah semua ya. Kita sudah menjawab semua pertanyaan. Ya betul ya, sudah terjawab semua ya.
Kalau sudah ya kita sudahi dah, enggak usah lama-lama. Oh, masih ada? Oke, baik. Dari Mas Aminuddin, kenapa ada ayat yang tidak bisa difahami sedangkan tadi dibilang bahwa Quran adalah sains? Ini sudah melintir ini. Quran adalah sains, bukan. Salah satu isi Quran 800 ayat itu sains. Kenapa Quran sulit difahami? Ada ayat yang nggak bisa dipahami. Saya sebutkan tadi yang nggak bisa dipahami itu apa sih? Ayat muqatta'ah aja. Muqatta'ah apa itu? Nun, qaf, hamim, alif lam mim itu nggak ada yang paham kecuali Allah itu. Nah, kepada penanya tadi Ummu siapa? Kepada Amin Udin saya jawab begini. Quran itu Mas Aminuddin, katanya Imam Ali Zainal Abidin, isinya 4. Jadi kalau mau paham Quran isinya 4 ya. Oke. Nomor 1 ayat Quran ini adalah ibarat. Ibarat itu teks. Berarti Quran itu diksi. Kalau mau paham ya pahami teksnya. Ini teksnya begini ini. Jadi misalnya begini, wajah rabbuka wal malaku soffan soffa. Tuhanmu datang dan malaikat baris berbaris. Berarti Tuhan adalah komandan upacara. Nah itu Quran ibarat. Kalau mau lebih tinggi dong, ini untuk awam ini. Kalau mau tahu Quran itu isyarat, konteks, bukan lagi teks tapi konteks. Quran turun bersama konteks kan ya. Sekarang konteks kita berbeda, itu teori double movement itu, Fazlur Rahman itu. Kalau mau lebih tinggi adalah lataif. Ini kata Imam Ali Zainal Abidin. Jadi Sayyidina Ali Zainal Abidin ini cucunya Nabi ya, cicinya Nabi. Quran untuk orang awam adalah ibarat, teks-teksnya gitu ya sudah. Tapi kan banyak yang tidak sesuai teks pemahaman kita itu. Contohnya sayyarah. Sayyarah maknanya mobil. Di surat Yusuf itu. Jadi mengambil anak yang nyemplung ke sumur pakai mobil itu. Rupa-rupanya sayyarah itu waktu itu maknanya kafilah. Jadi Quran ini ayat Quran nomor 1 ibarat, teks, diksi. Nomor 2 isyarat, konteks, indiksi. Nomor 3 lataif. Quran itu software. Ada kan cerita sabar di Quran. Anda paham kalau diinstal sabar itu. Yang ketiga itu yang puncaknya yang keempat adalah Quran itu haqaiq, hakikat, tidak ada yang kenal, yang tidak ada yang paham kecuali Allah itu. Dan di Quran ini harus banyak belajar ya kepada penanya ini, kepada yang terhormat saudara Amin Udin ini harus banyak sekali belajar ini. Karena katanya Quran sains loh. Saya tidak bilang gitu tadi. Baru dengar saja sudah salah paham itu kan itu. Apalagi toa ya kan itu aduh. Nah, oke, saya kira itu. Oh, masih ada lagi. Ini khairul muttaqin ya? Oke, sampun sudah. Khairul muttaqin. Apakah ada kemungkinan Al-Qur'an yang sekarang dibukukan masih ada ayat yang belum dicantumkan? Tidak ada. Kalau ada yang Allah belum sampaikan karena kasihan ke kita. Itu dari Mas Khairul Muttaqin. Jadi semua sudah disampaikan. Al-yauma akmaltu lakum. Sudah saya sempurnakan. Sudah saya sampai semuanya sudah itu. Tapi Quran yang cuma 6 ribuan ayat ini apa bisa menyelesaikan seluruh persoalan? Ya. Kalau kita bijaksana, kalau kita bisa mencerdasinya. Wah, banyak ini. Silakan Anda buka kajian di kanal ini ya, Sains Quran. Sains itu saya bahas beberapa kali itu. Sains Quran, psikologi Quran, sosiologi Quran, antropologi, waduh banyak lagi itu. Silakan buka di kanal ini ya, ada ratusan video itu. Dari Wandi Wabarik, bagaimana cara mengetahui arah kiblat di hutan tapi tidak membawa fadom? Bagaimana mengetahui arah kiblat di hutan? Ya sudah, mustaqbilal kiblati saja. Masa di mana di hutan tidak ada matahari kah? Kan bisa kita tahu kan matahari terbit dari timur. Kalau dari barat berarti kiamat itu. Ya sudah cari petunjuk arah lah itu kan. Tapi kalau belum waktu sholat katanya. Kalau belum waktu sholat misalnya. Ya sudah nanti dicari saja. Kalau sudah tiba waktu sholat, kiblat belum ketemu, sudah sholat saja itu. Bagaimana mencari kiblat di tengah hutan? Makanya nggak usah ke sana ya. Nah, itu bukan jawaban itu, bukan jawaban. Jadi Allah itu Maha tahu ya. Ayat Quran itu yang cerita tentang kemudahan-kemudahan itu temuan saya 24 ya, mungkin bisa lebih ya. Intinya agama itu gampang. Hadis yang cerita kemudahan banyak sekali, agama itu mudah, jangan dipersulit. Sholat nggak bisa berdiri ya duduk, nggak bisa puasa karena
ibu menyusui atau ibu hamil nggak usah puasa. Kemudian kalau miskin nggak usah zakat. Mau berangkat haji tiba-tiba dengkul kesemutan nggak bisa berdiri ya nggak usah. Ini hebat sekali ya. Jadi hukum Islam ini boleh memveto, boleh merevisi hukum, menganulir, boleh meringankan, merevisi dan bahkan menganulirnya sama sekali. Nih, wudu sudah jelas itu. Hukum misalnya, hukuman potong tangan misalnya, wajib kan, sudah vonisnya jelas di Quran. Tapi kalau musim paceklik nggak jadi. Kemudian kalau wudu misalnya pakai air ya kan, ternyata ada orang yang nggak bisa pakai air. Jadi hukum ini di dalam Islam disesuaikan dengan keadaan manusia, konteks manusia, sehingga memudahkan, sama sekali tidak memberatkan. Jadi mengapa Islam diterima sampai saat ini? Nomor satu, Islam tidak memberhalakan bentuk. Masjid bentuknya terserah seperti apa, seperti gereja, seperti candi di mana di Kudus itu boleh. Menutup aurat silahkan, boleh pakai apa saja, pakai terpal, pakai karpet, pakai silahkan, pakai gamis boleh, batik, pakai banner pak, kardus enggak apa-apa. Kemudian Quran atau Islam ini juga memudahkan. Hukum itu tergantung kita, bukan kita bergantung ke hukum. Itu enaknya itu loh. Kok ada ya agama sehebat ini, ajaran yang seindah ini. Kamu kalau tidak baik kepada tetanggamu, kamu dianggap tidak beriman kepada Allah dan hari kiamat, hari akhirat nanti itu, kehidupan di akhirat. Kamu kalau tidak baik kepada tamu, menghormati tamu, kamu dianggap tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Kok bisa ya iman ke tetangga hubungannya dengan akhirat? Ini kan artinya kalau tetangga miskin kita punya dosa sosial itu, saya kira demikian ya. Jadi Islam ini diterima karena tidak memutlakan bentuk. Monggo bentuknya terserah. Yang penting substansi. Makanya cerita-cerita di Quran semuanya substansi ya kan? Tempat tidak ditentukan, nama tidak disebut. Itu substansi semua. Ya silahkan. Intinya kan menutup aurat, batasnya dengkul sampai pusar kalau laki-laki. Ya monggo, fanatik kardus, mau triplek gitu. Karung gauni, silahkan sesuaikan dengan kebudayaan. Tidak harus gamis. Ini kalau saya bilang gini dianggap anti Arab. Padahal memang faktanya begitu. Nah itu dia. Saya kira demikian. Masih ada lagi? Sudah ya? Baik demikian. Semoga semua dicahayai oleh Quran. Matur nuwun kepada yang menyimak langsung maupun tidak langsung di sini. Jazakumullah semuanya. Mari kita sudahi dengan pembacaan doa. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma fiqil amin tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.